Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Lucky Mewino Misti Pratama akan mempresentasikan tentang bangsa Prancis di India. Kedatangan bangsa Prancis di India. Banyak alasan yang menyebabkan bangsa Barat melakukan penjajahan ke negara-negara di Asia, terutama di India. Maraknya perdagangan dunia yang banyak memberikan keuntungan dan adanya semacam kompetisi kekuatan antara negara-negara dari bangsa Barat merupakan salah satu dari sekian banyak alasan bangsa Prancis atau bangsa Barat melakukan kolonisasi dan penetrasi ke negara-negara Asia seperti India. Kedatangan bangsa Prancis di India. Awal mula perjalanan bangsa Prancis adalah dengan dua kapal, diyakini telah dikirim oleh pedagang Rouen dari Prancis, yang mencari cara untuk perdagangan di Laut Timur. Namun, para pedagang yang berlayar dari Le Havre tidak pernah terlihat lagi. Insiden tersebut yang dikatakan terjadi pada pertengahan abad ke-16. Pada masa itu, pemerintahan Raja Prancis I diyakini sebagai ekspedisi Prancis pertama ke India. Pada tahun 1604, Raja Henry IV memberikan hak paten kepada sebuah perusahaan yang tidak dapat berdiri sendiri di India. Pada tahun 1615, satu set surat paten diterbitkan, mengirimkan dua kapal ke India. Namun, hanya satu kapal yang kembali ke Prancis. Sekitar 27 tahun kemudian, pembentukan perusahaan timur di India, Prancis, berlangsung di bawah naungan Kardinal Armand Jean Duplessis. Pada 1664, politikus Prancis Jean-Baptiste Colbert membangun kembali perusahaan tersebut dan mengirim ekspedisi ke Madagaskar. 3 tahun kemudian, ekspedisi lain dikirim ke Surat di bawah komando Francois Caron, yang menghasilkan unit pabrik Prancis pertama di India pada tahun 1668. Pada tahun 1669, seorang Persia bernama Makara yang merupakan bagian dari ekspedisi yang dipimpin oleh Francois Caron mendirikan pabrik lain di Machipillatpanam yang kemudian dikenal dengan Masulipatam. Pada tahun 1673, Fondasi Pondicherry diletakkan pada Prancis ketika mereka mengambil alih wilayah Pondicherry, yang sampai saat itu berada di bawah Sultan Bijapur. Seorang perwira Prancis bernama Belanger de Espinay bertempat tinggal di Pondicherry, yang selanjutnya memungkinkannya untuk memulai pemerintahan Prancis di Pondicherry. Francois Martin, Gubernur Jenderal pertama Pondicherry, datang dengan sejumlah proyek ambisius pada tahun 1674 yang bertujuan untuk mengubah Pondicherry dari desa kecil menjadi kota pelabuhan yang berkembang. Prancis terus-menerus berkonflik dengan Inggris dan Belanda, karena ketiga kekuatan laut Eropa mengetahui potensi tempat seperti Pondicherry. Belanda berhasil merebut Pondicherry pada tahun 1693 dan memperluas bentengnya. Namun, pada 1697, serangkaian perjanjian tersebut, yaitu Perjanjian Ryswick, ditandatangani antara Prancis dan Belanda, yang memastikan Prancis mendapatkan kembali Pondicherry pada tahun 1699. Karena British East India Company telah mulai memperluas dominasinya di India, mereka memutuskan untuk mengambil alih pabrik Prancis yang dibangun di Surat, Banten, dan Masulipatam. Oleh karena itu, pada tahun 1720, Prancis telah kehilangan sebagian besar pabrik mereka ke tangan Inggris, yang melemahkan perdagangan mereka di India. Meskipun ada pertarungan sengit dari Inggris, perusahaan India Timur Prancis berhasil memperoleh tempat-tempat seperti Yanam, Mahe, dan Karaikal dari tahun 1723 hingga 1739.
Meski memiliki perjanjian dengan Inggris, Prancis terus-menerus mencari cara untuk memperluas kehadiran mereka di India. Karenanya, mereka meningkatkan aktivitas bisnis mereka di Bengal, memungkinkan mereka untuk lebih dekat ke Nawab dari Bengal. Karena Prancis tidak yakin bisa mengalahkan Inggris sendirian, mereka mendorong Nawab dari Bengal, Siraj-ud-Daulah, untuk melawan Inggris merebut Fort William di Calcutta. Dorongan oleh Prancis ini menyebabkan pertempuran Plassey yang terkenal di tahun 1757. Sayangnya, Siraj-ud-Daulah dan sekutu Prancisnya dikalahkan secara menyeluruh oleh Inggris, yang menandai berakhirnya kekuasaan Nawab di Bengal dan munculnya kekuasaan Inggris memerintah di wilayah tersebut. Prancis bereaksi dengan mengirim seorang jenderal bernama Lally Tollendal untuk mengusir Inggris dari India dan mendapatkan kembali harta benda mereka yang hilang. Setelah kedatangan pada 1758, Lally langsung mencapai kesuksesan saat ia berhasil menghancurkan Fort Saint David di distrik Cuddalore yang berada di bawah kendali Inggris. Kesalahan strategis Lally merugikan Prancis karena mereka juga kehilangan kendali atas India Selatan. Pondicherry dikepung Inggris pada tahun 1760 yang menyebabkan penangkapan dan eksekusi Lally selanjutnya. Tetapi Pondicherry dikembalikan ke Prancis sesuai dengan perjanjian damai yang ditandatangani pada tahun 1763. Pada 1769, perusahaan India Timur Prancis dihapuskan oleh pemerintah Prancis dengan alasan keuangan. Selama 5 dekade berikutnya, Pondicherry diperintah oleh Prancis dan Inggris bergantung pada hasil perang dan perjanjian. Setelah akhir Perang Napoleon, Kozhikode, Machilipatnam, Chandernagore, Surat, dan Pondicherry dikembalikan ke Prancis. Ketika India memperoleh kemerdekaan dari Inggris, pada tahun 1947, harta benda India Prancis dipersatukan kembali dengan bekas British India. Pada tahun 1948, Prancis dan India sepakat untuk melakukan pemilihan guna menentukan masa depan politik tempat-tempat yang masih di bawah kendali Prancis. Sementara Chandernagore dikembalikan ke India pada tanggal 2 Mei 1950, Pondicherry dipindahkan ke Uni India pada tanggal 1 November 1954. Sisa wilayah India Prancis dikembalikan ke India pada tahun 1962 ketika Parlemen Prancis menandatangani perjanjian dengan India. Berikutnya adalah pendirian koloni Prancis di India. Pendirian Prancis di India dapat dibagi menjadi 5 kategori dasar tergantung pada wilayahnya. Di Surat, Prancis telah mendirikan pabrik yang berfungsi sebagai titik awal pendirian Prancis di India. Di pantai Coromandel, Pondicherry, Karaikal, dan distrik sekitarnya merupakan bagian dari perusahaan Prancis di India. Di pantai Odisha, Yanaon, dan penginapan Masulipatam adalah bagian dari bangunan Prancis. Di pantai Malabar yang panjang dan sempit, penginapan Calicut dan Mahé beserta wilayahnya adalah milik Prancis. Yang terakhir, di Bengala, Limaloge, Jogja, Kosim Bazar, Balasore, Dhaka, dan Patna adalah bagian dari perusahaan Prancis. Chandernagore dan wilayahnya yang merupakan bagian dari Benggala adalah milik Prancis. Petugas Prancis di India. Francois Martin menjabat sebagai Gubernur Jenderal Pondicherry yang pertama. Ia berhasil membentuk unit militer kecil di Masulipatam dan di Surat. Dia juga menjabat sebagai komisaris di Surat dari 1668 hingga 1672. Pierre Dulifer 2 kali menjabat sebagai Gubernur Jenderal Pondicherry. Ia digantikan oleh Guillaume André de Hebert
yang juga menjabat sebagai Gubernur Jenderal selama 2 periode. Pierre Christophe Lenoir. Pierre Christophe juga menjabat sebagai Gubernur Jenderal Pondicherry dalam 2 kesempatan. Selama pemerintahannya, Yanaon dimasukkan ke dalam daftar perusahaan Prancis di India pada tahun 1727. Pierre Benoit Dumas. Pada tahun 1730, Pierre Benoit Dumas mendirikan kota Réunion. Ia juga menjabat sebagai Gubernur Jenderal Prancis dari 1737 hingga 1741. Di Pondicherry, hari ini, Pierre Benoit Dumas memiliki nama jalan yang dinamai menurut namanya. Joseph Francois Dupleix. Joseph Dupleix tiba di India pada tahun 1741 dengan tujuan mendirikan kerajaan teritorial Prancis di anak benua India. Tentara Dupleix berhasil mengendalikan area yang sangat luas antara Hyderabad dan Kanyakumari. Jean-Louis de Laurstein. Dia menjabat sebagai Gubernur Jenderal Pondicherry pada 2 kesempatan. Pada 1765, ketika Pondicherry dikembalikan ke Prancis oleh Inggris sebagai hasil dari perjanjian damai. Seluruh kota dibangun kembali di bawah Jean-Louis de Laurstein yang membangun sekitar 2.000 rumah untuk penduduk Tamil. Louis Alexis Etienne Bonfim. Bonfim menjabat sebagai Gubernur Jenderal Prancis di India dari tahun 1938 hingga 1946. Ia juga seorang diplomat yang menjadi pejabat kolonial di Republik Ketiga Prancis. Charles Francois Marie Baron. Setelah menjabat sebagai Gubernur India Prancis dari 20 Maret 1946 hingga 20 Agustus 1947, Charles Francois Marie Baron juga menjabat sebagai komisaris mulai 20 Agustus 1947 hingga Mei 1949. Pertikaian antara Inggris dan Prancis. Pertikaian antara Inggris dan Prancis. Perang Inggris-Prancis pertama 1744 sampai 1749. Dampak dari perang suksesi di Austria tercermin di India karena baik Inggris maupun Prancis mengambil sikap yang berlawanan. Pada bulan September 1746, Angkatan Laut Prancis dari Mauritius menyerbu Madras dan menguasainya. Nawab Carnatic dikalahkan dengan mudah. Dengan perang ini merupakan titik balik dalam sejarah militer India karena pasukan kecil dan disiplin yang dilatih menurut model Eropa ternyata lebih kuat daripada pasukan India yang besar jumlahnya. Orang-orang Eropa mengambil keuntungan besar dari penemuan ini. Orang Inggris lari ke Fort Saint David. Di antara pelarian itu ada seorang bernama Robert Clive yang datang ke Madras sebagai juru tulis. Ia memilih bergabung dengan pasukan Inggris untuk mempertahankan Fort Saint David melawan Prancis. Perang Inggris-Prancis kedua 1750 sampai 1754. Asaf Jah I meninggal pada tahun 1748. Anaknya bernama Nasir Jung dan cucunya Muzaffar Jung di Carnatic. Nawab Amaruddin meninggal, anaknya bernama Muhammad Ali dan Chunda Sabib berebut tahta. Perang suksesi Austria berakhir 1748 dengan perjanjian Aix-la-Chapelle sehingga Inggris dan Prancis berhenti berperang. Madras sudah dikembalikan kepada Inggris, tetapi Prancis memihak Muzaffar Jung di Hyderabad dan Chunda Sahib di Carnatic, sementara Inggris memihak Nasir Jung dan Muhammad Ali. Perang Inggris-Prancis ketiga. Ketika di Eropa sedang terjadi perang 7 tahun, Prancis mengirim Comte de Lally, gubernur dan panglima tertinggi. Ia agresif dan menyerang Inggris. Fort Saint David direbut, Madras diserang. Nizam yang baru mempekerjakan Marquis de Bussy dan Nizam puas. Tetapi kemudian Bussy dipanggil lagi, Lally, sehingga akibatnya pengaruh Prancis menjadi berkurang.
Karena Lali itu sombong, maka para pedagang di Pondicherry tidak bekerja sama dengannya. Lali dikalahkan dalam pertempuran Wandiwas oleh Sir Eyre Cote. Lali dikalahkan dan ditawan. Penyebab kegagalan Prancis di India, nepotisme dan ketidakkemampuan pribadi. Selama abad ke-17 dan ke-18, pemerintah Prancis sangat dipengaruhi oleh preferensi pribadi raja. Raja Louis dikatakan telah dipengaruhi oleh Seiler dan menterinya yang tidak kompeten, dan hampir tidak dapat mengambil keputusan yang tepat, yang merupakan salah satu alasan mengapa Prancis kehilangan wilayahnya di India dan negara lain. Selain itu, karena Prancis terlibat dalam perang kontinental, pemerintah tidak dapat mengirim bantuan dan pasokan yang memadai ke koloni Prancis di luar negeri. Alasan lain kegagalan Prancis di India dikatakan karena ketidakmampuan pribadi beberapa pemimpin Prancis. Pernah dikatakan bahwa sejarah India mungkin akan berbeda seandainya Gubernur Jenderal Joseph Francois Dupleix diizinkan bekerja dengan jenis militer yang dimiliki Mayor Jenderal Inggris Robert Clive. Dominasi Inggris pada saat Prancis mulai mengambil alih wilayah di India, Inggris telah membuat kehadiran mereka terasa di anak benua India dibandingkan dengan 3 kursi kekuasaan Inggris, Madras, Bombay, dan Calcutta. Prancis hanya memiliki 1 kursi kekuasaan, yaitu di Pondicherry. Pelabuhan Prancis di Mauritius tidak lengkap, sementara Inggris memiliki pelabuhan dan galangan kapal yang sangat bagus yang mereka miliki. Dominasi Inggris dalam berbagai perang, termasuk The Battle of Plassey dan Carnatic Wars, tidak memungkinkan Prancis untuk memperluas wilayahnya di India. Inggris juga memiliki angkatan laut yang unggul yang memainkan peran penting dalam menghentikan Prancis mendominasi lautan. Selain itu, dominasi Inggris dalam berbagai perang termasuk kurangnya dukungan keuangan. Bahkan ketika Joseph Francois Dupleix berhasil memperoleh wilayah di India, pemerintah Prancis tidak dalam posisi untuk mendukung gubernur jenderal dengan memberinya dukungan keuangan yang diperlukan. Dikatakan bahwa Joseph Francois Dupleix harus mengeluarkan uangnya sendiri untuk administrasi. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya presentasikan atau saya jelaskan. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun materi, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.